tema kita di pertemuan pertama ini adalah kita akan bicara tentang praktek filantropi di dalam agama Islam dan agama-agama besar dunia lainnya. Nah, ini menjadi sangat menarik untuk melihat sebenarnya bahwa filantropi ini tidak hanya kemudian kita temukan di Al-Quran, di hadis Rasulullah, tapi juga menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah praktek, tidak hanya di Islam, tapi juga di banyak agama-agama dunia lainnya. Termasuk itu ada di Kristen, ya, ada juga di Hindu, ada juga di Buddha, ya, ada juga di Yahudi, dan banyak lagi agama-agama lainnya. Nah, ini menjadi sangat menarik karena Pak Hendra sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu bahwa filantropi itu adalah merupakan berangkat dari sebuah keyakinan iman, ya, dari iman kemudian menjadi amal soleh, dari amal soleh kemudian menjadi sebuah perubahan bagi orang yang melakukan filantropi dan perubahan bagi orang yang menerima filantropi itu. Baik, kita akan persilakan pemakalah pertama. Silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan makalahnya di hari ini. Silakan. Pak Triongko sudah hadir? Nah, sudah hadir Pak Triongko. Silakan Pak Triongko dan teman-teman mempresentasikan makalah di hari ini. Sungguh sangat menarik untuk melihat bagaimana praktek filantropi dalam agama-agama besar ini. Silakan. Berasal dari bahasa Yunani yang Muhammadiyah dengan misi-misi kaum Protestan. Nah, kalau misalnya apakah bisa diketahui bahwa filantropi kenapa bisa bahwa filantropi non-Muslim itu ya, non-Islam terutama yang Kristen atau Yahudi itu sepertinya lebih maju dan terorganisir dibandingkan dengan filantropi Islam. Ini menurut penglihatan saya, gitu kan. Terutama di Indonesia. Misalnya kalau di Kristen itu mereka gampang untuk mendapat dana untuk pembangunan gereja. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa jarang ada umat Kristen itu yang hidupnya susah, gitu kan. Nah, bahkan ada tadi juga kelompok satu menyampaikan bahwa ada kemungkinan juga bahwa umat agama lain itu juga bisa memberikan bantuan kepada umat Islam. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Dan padahal di Indonesia ini lebih memungkinkan bagi filantropi Islam ini untuk lebih berkiprah pada kemaslahatan umat, karena mayoritas agama Indonesia ini adalah agama Islam. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lihat itu di dalam negara-negara Protestan terutama seperti Jerman dan Belanda, itu gaji mereka itu langsung dipotong minimal tuh 5%. 5% langsung dari gajinya. Kalau kita kan 2,5%, itu pun juga banyak yang tidak memberikan yang 2,5%. Kalau di negara-negara Eropa, terutama negara Protestan, itu 5% langsung dipotong dari gaji. Jadi mereka punya dana abadi untuk gereja. Jadi tidak ada lagi kayak seperti di Islam pembangunan masjid minta-minta di pinggir jalan misalnya. Itu kan ironis banget. Misalnya minta-minta di pinggir jalan. Di Eropa mana ada orang pinggir jalan minta pembangunan gereja. Dan dananya itu abadi. Karena apa? Saking banyaknya dana itu, sehingga mereka bisa untuk penyebaran agama di Afrika misalnya, di negara-negara miskin. Dan mereka bisa melakukan penyebaran agama dengan dalih misalnya sosial. Mereka tidak melihat agamanya A atau B, agamanya Islam ataupun agamanya Hindu, mereka akan pasti bantu. Sampai seperti kayak Bunda Teresa misalnya yang di India, dia membantu orang Hindu misalnya. Atau seperti yang di Afrika misalnya, bantuan untuk orang-orang Afrika yang miskin. Sehingga akhirnya mereka orang-orang yang agama yang bukan Kristen tertarik terhadap agama itu karena tidak melihat barrier atau batasan antara agama Kristen dengan agama yang dibantu. Dan kalau kita itu kan kalau mungkin dilakukan kewajiban bayar misalnya 2,5% di dalam potong gaji, masih banyak orang yang protes, sehingga sulit juga untuk melakukan langsung dari gaji langsung dipotong. Nah mungkin kalau menurut saya seperti itu. Dan juga banyak juga
karena saking banyaknya orang-orang yang kaya terutama di Amerika yang mereka langsung membantu seperti orang-orang yang kaya di Amerika seperti Bill Gates atau siapa itu, kalau sepertinya di perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika itu bantunya juga nggak tanggung-tanggung sampai miliar dolar misalnya untuk membantu agamanya. Nah mungkin di agama kita masih hal itu masih kurang. Itu aja Pak, cukup Pak. Oke, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih juga. Bagus. Memang Pak Iwan ini memang alhamdulillah qadarullah sudah menjelajahi hampir seluruh dunia ya. Jadi ada banyak ilmu dan pengalaman ya di banyak negara ya. Baik. Ya, satu hal yang menarik sebenarnya pertanyaan Pak Noprendi, ya silakan. Ada yang lain mau menambahkan silakan dulu. Nanti Pak Rupenda akan terakhir. Silakan dia. Maaf Pak Andreas, saya Andreas Pak. Andreas silakan. Oh ya, ini Andreas. Silakan Andreas. Oke Pak. Pertama terima Andreas, kasih. Ciputat ya kan? Saya hanya menambahkan sedikit. Ya Pak, saya dari Ciputat Pak, kelas Ciputat. Ya, silakan. Hanya mau menambahkan sedikit dari Pak Iwan tadi. Kebetulan saya non Muslim, saya Katolik. Sedikit menginformasikan terkait dana yang masuk ke gereja dan bagaimana mendapatkannya sampai pengelolaannya. Soal di agama kami di Katolik biasanya itu kan dipimpin oleh pastor-pastor. Nah, dari pastor itu banyak kongregasinya, Pak. Nah, kongregasi itu pastor-pastor yang bukan dari kongregasi pribumi. Nah, kongregasi yang bukan pribumi itu punya satu kantor pusat yang ada tersebar di seluruh dunia, Pak. Organisasi tersebar di seluruh dunia. Nah, dimanapun anggota yang tersebar di saat mereka sedang melakukan karya misi, di situ anggota dari kantor pusat selalu membantu, Pak. Suntikan dana seperti apa biar bisa terbentuk sebuah gereja, sebuah jemaah. Kalau kami biasanya disebut sebuah paroki. Nah, di situ yang bikin jemaah yang ada jemaat Katolik yang umumnya di daerah-daerah timur itu kuat tuh seperti itu, Pak. Jadi benar-benar dirangkul, baik orang yang belum punya agama itu dipanggil, diajak, diobrolin kira-kira bagaimana mau masuk agama Katolik atau bagaimana, akhirnya masuk dan coba untuk dibantu, Pak. Dibantu. Nah, gereja itu coba juga ikut berkarya misi ke semua umat, ke paroki-paroki. Nah, dalam satu paroki itu ada istilahnya kayak basis. Nah, basis itu dirangkul oleh masing-masing ketua basis. Nah, mereka itu akan menyuarakan suara-suara umat yang nanti akan diberikan kepada pastor paroki. Nah, disitulah saya pikir sedikit hal positif yang mungkin sangat membantu untuk ekonomi teman-teman yang orang-orang yang di daerah-daerah kami yang non Muslim sih, Pak. Mungkin hanya itu ya sih Pak yang mungkin saya bisa sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Andreas. Nah, Insya Allah. Nah, memang ini hari ini kita bicara filantropi sudah antar agama ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa qadarullah ya. Makasih informasinya dari Pak Andreas ya. Nah, silakan. Pak Hendra. Ya, gimana Pak? Ada pertanyaan dari Bu Popon melalui chat. Kemungkinan ini pertanyaan saya yang harus menjawab, Pak. Pak Triongko dan teman-teman kelompok 2 mohon penjelasannya. Kalau dari peraturan hukum publik, kalau yang diakui sebagai pengurang penghasilan dari agama Hindu Buddha itu apa ya Pak? Yang dipersamakan dengan Islam itu zakat dan Kristen persepuluhan. Mohon penjelasannya kalau dari peraturan hukum publik, kalau yang diakui sebagai pengurang penghasilan agama Hindu Buddha apa? Ya. Jadi yang kami ketahui Bu, itu memang dari Islam itu yang zakat, dari Kristen itu perpuluhan. Nah, di undang-undang pajak penghasilan itu hanya dikatakan iuran yang bersifat wajib. Jadi apapun iuran itu yang sifatnya wajib, maka dia boleh sebagai pengurang penghasilan bruto bagi si orang pribadi itu. Dengan syarat pembayarannya dilakukan kepada lembaga-lembaga yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk yang
Islam itu banyak sekali karena lembaga zakat itu sudah sangat banyak. Untuk yang agama Hindu itu ke Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adhikara Dharma Parisada DDDNYADP. Ini satu yang saya dapatkan. Kemudian untuk sumbangan agama Kristen ke Lem Sakti, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. Kemudian Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia atau YASKI. Kemudian untuk Katolik ke Badan Amal Kasih Katolik atau Bakat. Kemudian yang Buddha itu ada 4, Yayasan Buddha Suci Indonesia, Yayasan Dana Paramita Buddha Maitreya Indonesia, Yayasan Dana Paramita Agama Buddha Indonesia, Yayasan Dana Paramita Majelis Tridharma Indonesia. Nah, lembaga-lembaga yang ini harus diajukan kepada, kalau ingin diakui gitu, lembaga-lembaga itu mendaftarkan kepada Ditjen Pajak, kemudian mereka disahkan, nanti diputuskan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan bahwa kalau Anda bayar ke sini dapat kwitansi dari lembaga itu, maka nanti bisa diperhitungkan sebagai biaya. Seperti itu jawaban yang bisa saya sampaikan, Ibu Popon. Terima kasih. Terima kasih Pak Triongko. Hebat Ibu Popon bertanya langsung sama petugas pajak nasional ya, jadi memang lebih paham dan tahu apa yang ada di lapangan ya. Makasih. Dan makasih juga Pak Triongko yang sudah menjawab ya, karena memang ahli di bidang pajak nih, tugas lapangan. Silakan. Ada lagi? Satu Pak. Ya silakan. Fauzi dari kelas Karawaci Pak. Ya silakan Pak Fauzi. Waktu pertemuan pertama saya juga chat mungkin karena terlalu banyak chatting mungkin tertutup gitu. Ya. Terkait dengan nilai Pak, artinya nominal perbandingan dari agama-agama besar, katakanlah agama Samawi itu kan yang kita akui kan 3 ya. Artinya ada Kristen, ada Nasrani, Yahudi dan Islam. Selebihnya kan agama Ardi, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Nah, di antara agama-agama besar, di antara 3 kemudian plus dalam pengertian yang Ardi ini, secara nominal perbandingan misalkan 10 tahun terakhir Pak, misalkan 2010 sampai 2019 misalkan datanya, itu perbandingannya itu berapa artinya kalau misalkan dalam bentuk US dollar misalkan berapa triliun atau juta seperti itu Pak. Triongko mungkin bisa bisa mengulas, artinya secara hitung-hitungan akar rasional tadi kan Pak Iwan mengatakan lebih banyak daripada, artinya agama Kristen mungkin lebih banyak dan lain-lain ya, artinya lebih dari Islam, itu tertata rapi. Tapi secara nilai itu dalam 10 tahun terakhir itu seberapa sih Pak yang menunjukkannya ini? Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Fauzi. Ini Pak Fauzi sudah kirim makalah juga ke saya Pak. Untuk melengkapi ini ya, beliau membuat tulisan sendiri walaupun tidak ditugaskan ini. Harusnya dikirimkan ke Pak Hendra nih. Makasih. Ke kami. Ini Pak Fauzi, saya tidak mendapatkan, tidak mengejar angka-angka itu secara pasti. Saya juga tidak yakin ada data valid tentang itu. Kenapa? Angka itu susah sekali kita mendapatkan angka yang valid gitu. Ya. Nah, sebagai gambaran ya, angka penerima BLT di RT RW kita saja mungkin itu bertengkar susah itu antara ketua RW sama ketua RT sama badan zakat di tempat saya itu susah itu menentukannya. Nah, cuman gini, di Indonesia itu Badan Amil Zakat Nasional Basnas itu sendiri kan hanya membuat perkiraan potensi. Potensinya zakat itu besar kita gitu, 150 triliun misalnya gitu. Apakah itu bisa semua tercapai? Ya tidak semudah itu juga gitu. Kami sendiri yang Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kewenangan untuk menghukum orang yang tidak membayar, itu juga jumlah yang bisa kami ambil itu tidak tercapai dalam waktu 10 tahun atau 15 tahun terakhir ini. Nah, dan angkanya pun mulai dari yang real transaksi hari ini, yang accrual basis itu juga tidak, kami selalu akan ada perhitungan rekonsiliasi yang sekarang dibatasi rekonsiliasinya maksimal
6 bulan sampai dengan bulan Juli. Jadi ngitungnya itu geser-geser terus. Nah, oleh karena itu angka pasti tentang itu saya tidak dapat, Mas Fauzi. Mungkin kalau ada Mas Fauzi bisa memberikan ya, di-share juga kepada teman-teman yang ada di sini. Begitu Mas Fauzi. Terima kasih. Mohon maaf. Atau Pak Fauzi mau tambah boleh dengan tulisan itu, boleh silakan. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya itu sudah saya japri pribadi ke Pak Triongko sebagai ketua kelompok lah, istilah kesepuhan di kelompok 1. Tetapi yang saya memang untuk Yahudi Pak Triongko memang agak sulit. Saya berusaha untuk mencari beberapa jurnal yang terupdate, memang agak sulit. Ternyata saya berusaha dapat itu di tahun 2013 sampai 2018 itu hanya 10 orang saja itu ini yang sudah terrealisasi itu 1.200 juta US dollar dari tahun 2013 dan sampai 2018, dan ini valid hasil penelitian. Nah, itulah yang artinya kita berharap mungkin ada pembanding dengan agama lain misalkan secara nominal, sehingga kemudian fastabiqul khairat antar agama ini benar-benar menunjukkan artinya sebagai peradaban dunia gitu. Jadi bukan modal untuk peperangan agama, bukan. Jadi misalkan apa Yahudi lebih besar daripada Muslim, tapi misalkan kok tingkat perpecahannya lebih banyak yang mana, kan itu terlepas daripada itu Pak. Jadi yang justru data itulah yang kemudian saya explore dalam makalah yang saya berikan kepada Pak Triongko, tapi tidak membandingkan dengan agama lain. Jadi eksplorasinya adalah peran Yahudi memang sangat signifikan terhadap dampak kajian ekonomi yang ada, kajian pendidikan, terutama jurnal-jurnal memang pendonor dari Yahudi luar biasa, jurnal-jurnal internasional kita akui. Ada juga yang di Scopus, misalkan kita eksplor sana, dan juga dalam bidang kesehatan. Yang paling terbaru adalah terkait dengan bagaimana peran bidan itu juga dieksplor. Jadi bukan hanya kepada kelahiran saja, tetapi juga ketika bayi pasca lahirnya juga itu mereka itu di bidang kesehatan sudah berbicara tentang bukan hanya melahirkan istilahnya brojol begitu saja, tapi mereka betul-betul meneliti bagaimana dampak kesehatan bayi 1 hari 2 hari pasca melahirkan itu. Itu yang care-nya mereka terhadap kemanusiaan itu yang saya bilang peradaban dunia itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau memang dari sisi data jumlah penduduk dunia, ya memang Kristen 2,3 miliar saya peroleh datanya, Islam 1,6 miliar, Hindu 1 miliar, Buddha 400 juta, dan begitu seterusnya. Ya, tentu ini menjadi data tambahan bagi Bapak Ibu sekalian untuk melihat penduduk dunia di hari ini kira-kira begitu. Dari sisi agama ya. Jadi Kristen masih 2,3 miliar, Islam 1,6 miliar. Baik, wah ini menarik ini ya, karena bicara tentang filantropi tidak hanya di Islam, tapi antar agama, ini menjadi isu yang sangat menarik. Apalagi memang filantropi ini tujuannya adalah bagaimana kemanusiaan, bagaimana kemudian membantu orang tidak melihat dari sisi agamanya. Bahkan orang non-Muslim, orang Yahudi pun pernah melakukan wakaf ya di masa Rasulullah yang kemudian meninggal ya ketika perang Uhud, dan itu Masya Allah, itu artinya non-Muslim pernah melakukan wakaf juga, dan bahkan wakaf pun boleh dimanfaatkan oleh non-Muslim, dan ini satu hal yang memang lintas agama pada dasarnya inti ajaran filantropi ini. Nah silakan, ada lagi? Pak Hendra izin membacakan pertanyaan Pak Doni, Pak. Silakan. Pak Doni menanyakan, pemberian sedekah di agama lain apakah diatur diberikan kepada penerimanya harus seagama atau boleh penerimanya yang beragama lain? Ini pertanyaannya kalau ditujukan kepada umat Islam tadi sudah terjawab sama Pak Hendra ya. Jadi umat Islam itu kalau zakat ada peruntukannya, itu rukun syarat sah penerima gitu kan. Ada 8 asnaf. Ada 8 asnaf itu kan. Tetapi kalau sedekah dia lebih luas, bisa kepada siapa saja. Nah, di teman-teman yang di Nasrani misalnya, dasar hukum di Alkitabnya saya nggak tahu, tetapi kalau dalam praktek sehari-hari saya memberikan informasi kepada teman saya yang mau operasi mata itu dari teman saya yang Nasrani,
itu ada yayasan yang memberikan dari Nasrani untuk orang Islam. Artinya dalam prakteknya diberikan kepada orang Islam itu biasa. Kemudian tadi untuk Buddha misalnya suci gitu, itu juga memberikan kepada semua agama. Saya kira kami menemukan dari sisi prakteknya Pak Doni, kalau dari sisi landasan hukum kitab sucinya kami kurang begitu tahu nih. Mungkin Pak Andreas bisa menambahkan itu kalau yang dari Nasrani, tapi tadi kayaknya udah jawab juga itu. Terima kasih Bapak. Ya. Atau saya mau tambahin juga sedikit Pak Tri. Ya silakan Pak Iwan. Nah, ini fenomena kalau misalnya bagaimana non-muslim melakukan satu semacam sedekah atau karitas gitu ya. Itu kalau misalnya contoh kecil ya, kalau misalnya non-muslim misalnya melakukan ada semacam selamatan untuk pembukaan perusahaan baru misalnya. Itu yang dipanggil ustadz loh kadang-kadang. Bukan pendeta aja, ustadz. Yang melakukan juga pengajian juga ustadz. Dan yang diundang juga anak-anak yatim piatu dari Islam. Saya sering ikut karena banyak teman-teman saya yang non-muslim. Jadi mereka tidak melihat golongan agamanya apa, tapi mereka kecenderungannya malah lebih banyak pesantren-pesantren yang diajak untuk acara tersebut. Ataupun misalnya kalau misalnya mereka akan bagi-bagi barang atau sesuatu hadiah, itu kebanyakan saya juga bingung kok kenapa pesantren-pesantren yang diajak datang itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada aturan untuk agama tertentu kalau di Kristen yang saya tahu seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Iya. Luar biasa. Pak Andres mau jawab, mau tambah, Pak Andres? Baik Pak, kalau untuk di Katolik sih Pak, sejauh ini saya juga belum menemukan kalau memang seandainya ada aturan khusus dari agama Katolik untuk memberikan sumbangan terkhusus pada kayak ke agama tertentu gitu, sejauh ini belum pernah sih Pak. Jadi kami hanya melihat kalau memang seandainya ada di dalam jemaah kami, di paroki kami ada yang memang harus dibantu, udah dibantu walaupun dia itu non muslim. Itu sih Pak sejauh ini. Baik. Pak. Terima kasih. Di Islam juga menarik juga ya. Di Islam itu kalau kita menyembelih binatang kurban di hari raya Idul Adha, itu boleh diberikan kepada tetangga kita yang non muslim untuk makan daging kurban itu. Jadi di sini terlihat betul memang filantropi itu Masya Allah luar biasa dasarnya ya. Dan ini satu hal yang unik kira-kira di antar agama, hampir semua agama yang kita pelajari di hari ini berkaitan tentang filantropi ini. Ada lagi? Silakan. Ada, silakan Pak Triongko, masih ada yang mau bertanya? Nggak ada Pak, sudah semuanya terjawab ini, sudah kami jawab semua. Baik, kalau begitu masih ada Bapak Ibu sekalian mau bertanya? Di chat masih ada nih? Baik, tidak ada ya. Baik, pertanyaannya Pak Nopendri tadi menjadi menarik juga. Memang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi mengatakan bahwa di non muslim misalnya bagaimana kemudian pemotongan dan berbagai macamnya. Ini saya selalu katakan kata-katanya Ali misal mengatakan al-haqqu bilan nizamin yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi sebuah kebenaran tidak terorganisir dengan bagus itu akan dikalahkan dengan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting sekali bahwa dana-dana amal umat ini terorganisir dengan bagus, termanage dengan bagus. Jadi bayangkan kita di Indonesia mengetahui betapa pentingnya penghimpunan zakat secara kolektif itu di zamannya Pak Harto pada saat itu masih ingat betul saya di tahun 67 atau 68 ya, 67 atau 68 itu baru baru Pak Harto mengajak di acara Isra Mi'raj, ayo dong, penting banget nih kita melakukan penghimpunan zakat secara kolektif. Bayangkan 67. Nah, 68 baru berdiri basis DKI kan? Undang-undang zakat itu baru kita punya kapan? 99, 3899 di zamannya Pak Habibie. Ya, masa peralihan antara Pak Harto dengan Pak Habibie.
berapa puluh tahun kira-kira kita setelah Indonesia merdeka tidak pernah membayangkan betapa pentingnya menghimpun dana umat secara kolektif. Nah, itu bayangkan, Masya Allah, luar biasa. Baru kemudian lahir Undang-Undang Zakat 23 2011 itu. Jadi wakaf juga demikian. Selama ini kita hanya menggunakan undang-undang pokok agraria ya tentang tanah, di mana amanat undang-undang itu mengatakan bahwa negara harus melindungi aset wakaf, melindungi tanah wakaf. Lalu kemudian diatur oleh PP 2877. Nah, tahun 2004, 41 tahun 2004 itu baru kita punya undang-undang wakaf. Jadi bayangan kalau hari ini kita punya aset wakaf hanya dalam bentuk tanah dan bangunan, ya wajar karena memang undang-undangnya mengatur demikian. Nah, saya pikir ini menjadi catatan PR penting terutama bagi kita semuanya ya untuk kemudian semangat ya 10.000 kali 1.000 uangnya sudah 1 juta. Jadi saya ingat teman-teman di Malang itu ada namanya infak Rp25. Jadi Masya Allah, atau sekarang ada namanya teman-teman itu namanya adalah sedekah nasi bok yang Masya Allah luar biasa itu ya, kecuali hari Senin dan hari Kamis mereka tidak sedekah itu. Jadi itu Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Ternyata kalau potensi dana umat ini bisa dihimpun dengan bagus, jadi punya satu kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, baik kalau itu silakan ditutup, nanti Pak Hendra akan menjelaskan. Hendra, boleh tanya lagi Pak? Silakan Pak Doni, silakan. Pak, mau tanya dong Pak, kalau saya dengar ya, kalau kayak di masjid-masjid atau di lembaga penghimpun zakat tuh saldonya tuh lumayan banyak Pak. Saya nggak tahu apakah itu pemanfaatannya yang memang belum semuanya atau gimana, karena setahu saya ada di Jogja tuh satu masjid itu yang saldonya tuh selalu 0 Pak. Jadi begitu ya, Masjid Jogokarian, namanya ya. Masjid Jogokarian. Nah, itu menurut Pak Hendra gimana ya Pak? Ya, saya sangat setuju dengan konsep Masjid Jogokarian di Jogja ya. Dan itu kiatnya bagaimana melakukan penghimpunan dana sedekah, dana charity amal melalui masjid ini menjadi sangat menarik. Jadi kenapa dia mengatakan uangnya harus dimanfaatkan semuanya? Karena dengan dimanfaatkan maka umat jamaah akan semangat untuk menyumbang. Tapi kalau kemudian setiap Jumat diumumin saldo kita masih ada 100 juta, kira-kira besok pagi jamaah semangat nggak nyumbang? Nggak semangat kira-kira gitu. Ini menjadi menarik. Di satu sisi dari sisi fundraising akan meningkat, tapi di sisi lain manfaatnya Masya Allah luar biasa. Orang yang bersedekah itu merasakan satu kepuasan yang luar biasa, bahwa uangnya, sedekahnya langsung dimanfaatkan untuk orang miskin. Jadi saya pikir Jogokarian menjadi salah satu contoh pengelolaan dana umat, dana masjid yang berbasis pemanfaatan secara langsung dan cepat. Saya pikir itu. Jadi ini ya di banyak masjid mungkin misalnya kita setiap hari Jumat memang disuguhkan dengan pengumuman alhamdulillah saldo kita masih ada 100 juta. Nah, saya pikir menarik juga untuk belajar dari Masjid Jogokarian di Jogja. Boleh nanya lagi, Pak? Ya, Fedi. Ya, terkait dengan filantropi, Pak Ustadz Hendra, kan kita semua insya Allah sih semangat gitu ya untuk memberikan sesuatu. Kemudian juga alhamdulillah kalau umat Islam saat ini juga sedang tumbuh nilai-nilai keislamannya, semangat keislamannya untuk berbagi begitu. Tetapi kan juga ada fenomena juga yang mungkin juga sempat viral tuh Ustadz, terkait dengan seorang pengemis yang meminta-minta di salah satu lampu merah ya, dengan bawa gerobak, ternyata di dalam gerobaknya itu ada terkumpul hampir 100 juta lebih begitu. Dan dia dapatkan itu hanya dalam jangka mungkin kurang lebih dari 2 bulan ya, saya kurang paham. Tapi intinya di sini seperti apa itu pandangan Ustadz Hendra terkait dengan semangat kita untuk memberi, tapi satu sisi juga ada seseorang yang ataupun oknum-oknum yang mensalahgunakan. Kemudian juga saya lihat di Perda DKI Pak, pasal 40 itu diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang untuk memberi uang atau barang kepada pengemis. Ini juga ternyata ada perdanya juga mungkin untuk mengakomodir atau mencegah mungkin ya penyalahgunaan dana-dana tersebut. Mungkin seperti itu, Ustadz Hendra, mohon pandangannya. Terima kasih.
Baik, Pak Pedi ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa dahsyat ya, artinya berbicara tentang pemanfaatan filantropi secara tepat ya. Jadi kalau tentang berita viral dan berbagai macam tadi, nah pertanyaan saya sederhana, apa sih motivasi semua orang, semua umat beragama ini bersedekah itu apa sih motivasinya? Ayo kita cari, apa motivasinya? Hah? Apa motivasinya? Pahala, Pak. Pahala, Pak. Hah? Ayo. Pahala. Motivasinya apa? Atau apa? Dorongan apa orang itu bersedekah? Agama, Pak. Nah, bagus. Agama. Ya. Nah, Indonesia itu di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 Indonesia itu termasuk nomor 1 negara paling dermawan di dunia. Hasil riset daripada Charity Aid Foundation ya, yang dilakukan di 128 negara. Jadi ditanya 1,3 juta penduduk dunia di 128 negara ya, dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah membantu orang asing. Yang kedua menyumbangkan uang, yang ketiga menyumbangkan waktu untuk beramal. Nah, ternyata Indonesia terpilih menjadi negara nomor 1 paling dermawan di dunia. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya negara kaya dengan negara suka beramal. Jadi selama ini mungkin ada anggapan bagi kita kalau negara kaya jelas rajin bersedekah. Ternyata tidak. Ini menunjukkan ya. Nah, ternyata negara-negara itu adalah Sri Lanka, ada Belanda, ada Inggris Raya, ada Kanada, Irlandia, dan berbagai macamnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk itu. Nah, ternyata orang bertanya lagi, apa sih motifnya kok Indonesia bisa menjadi negara paling dermawan? Nah, ternyata motifnya adalah motif agama, ya. Di situ tadi ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ya, dan berbagai macamnya itu. Nah, motif agama ini apa? Ternyata yang mendorongnya itu adalah ya ajaran agama. Di Islam ada ajaran agama yang yang memerintahkan kita untuk bersedekah, untuk membayar zakat dan berbagai macamnya. Di Kristen juga demikian. Di Hindu juga demikian, di Buddha juga demikian. Jadi hampir di semua agama, ya, pada dasarnya adalah ajaran agama yang mendorongnya. Nah, kembali pada pertanyaan Pak Pedi tadi, selain ajaran agama, apa lagi yang mendorong orang untuk bisa bersedekah? Karena kasihan kan? Kasihan kan? Lihat orang bang, minta bang, gitu kira-kira. Nah, kasihan nggak? Spontan kan? Spontan kita memberikan, hati kecil kita kan? Meskipun ada peraturan perdanya melarang dan berbagai macamnya, tapi nggak bisa dibohongin. Karena setiap manusia, saya dan Bapak Ibu sekalian punya namanya domir. Domir itu adalah hati kecil. Hati kecil kita nggak bisa bohong, meskipun hati besar kita berbolak-balik, kolbun itu kan. Jadi ini Masya Allah. Nah, ajaran agama menjadi pendorong, selain itu tentu rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu apa? Kasihan, iba, dan berbagai macamnya. Ya, kenapa kamu beri? Aku kasihan sih, lihat dia nggak makan. Aku kasihan kok lihat pakaiannya compang-camping. Tapi belum tentu juga compang-camping menandakan dia miskin, kira-kira begitu kan? Tapi karena memang penampilan itu mencerminkan kira-kira susahnya orang itu kira-kira gitu. Jadi wajar kalau Agim misalnya mengatakan bahwa orang selalu melihat kalengnya, bukan melihat isinya kira-kira gitu kan. Jadi ada pernah cerita ada orang pakai motor datang ke sebuah laundry, lalu kemudian dia mau taruh barangnya, nggak ditanya lagi, mau ngapain kamu, sudah taruh aja kira-kira. Lalu dia coba, dia pakai mobil bagus gitu, mobil mahal gitu. Mobil itu pinjam punya teman, tapi dia tanya, kamu dari mana, kamu mau apa? Nah, itu menunjukkan bahwa memang kita selama ini sering ya hanya melihat kalengnya kira-kira, termasuk kepada orang-orang miskin dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir itu ya. Jadi pertama adalah motivasinya adalah motivasi agama, yang kedua adalah motivasi kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah rasa kasihan dan iba. Saya pikir itu Pak Pedi yang kemudian, nah bagi kemudian teman-teman yang tidak yang tidak baik, tentu bisa memanfaatkan ini ya untuk kemudian mendulang pundi-pundi uang dan berbagai macamnya. Itu yang saya katakan tadi, al-haqqu bila nidhamin, kebenaran tidak terorganisir dengan bagus, yaghlibuhul batil bin nizamin, akan dikalahkan oleh sebuah kebatilan yang terorganisir. Nah, ini oleh karena itu harus punya kartu anggota juga Pak Pedi dan teman-teman gitu. Sampai hari ini nggak punya kartu anggotanya, gimana mengorganisirnya kira-kira gitu ya, kira-kira gitu ya. Saya pikir itu ya. Ini apalagi dana umat yang begitu besar. Sama di Koran Republika yang hari ini saya share ke Bapak Ibu sekalian,
itu juga bagian daripada mencegah pada penyelewengan dana-dana umat yang itu luar biasa. Karena kalau sekali saja menyelewengkan maka dia tidak akan dipercaya. Karena bicara dana filantropi ini bicara apa Bapak Ibu sekalian? Bicara trust, kepercayaan, ya. Jadi bukan bicara banyak atau sedikitnya uang filantropi, tapi bicara tentang trust. Bicara trust itu bicara apa? Kepercayaan. Nggak mungkin orang mau nitipin anaknya kalau dia nggak percaya. Nggak mungkin orang nitipin uangnya kalau dia nggak percaya. Jadi yang harus dibangun oleh lembaga-lembaga filantropi di banyak agama ini adalah trust, kepercayaan. Saya pikir itu. Cukup ya. Silakan ditutup. Habis itu nanti kita akan rehat 5 menit atau berapa menit gitu. Atau Pak Indra jelasin sedikit antar agama ini. Habis itu kita rehat. Habis itu kita terusin lagi dengan berikutnya. Pak Triongko dan teman-teman boleh ditutup kalau. Triongko izin. Ya, silakan atau yang lain mewakilinya Pak siapa? Silakan Pak Anggi atau Pak Iwan atau Pak Umar. Anggi atau Pak Umar atau Pak Iwan, silakan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahir ihtitaman lihadhil baromid hayanakro ayat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.